Halo, selamat datang kembali di Bilik Damai. Siapa di sini yang pernah merasa stres dan khawatir tentang keuangan? Rasa khawatir ini wajar, sebab mengatur uang bisa jadi tantangan besar dalam hidup sehari-hari, apalagi di tengah tuntutan duniawi yang tak ada habisnya. Tapi, sebagai umat Katolik, kita tahu bahwa di tengah kegelisahan ada kekuatan ilahi yang bisa kita mintai pertolongan melalui doa yang tulus. Hari ini, mari kita fokus pada doa memohon kebijaksanaan dalam mengatur berkat materi yang Tuhan titipkan. Ini adalah cara kita mengundang Roh Kudus dalam keputusan finansial kita. Dalam iman kita, uang bukanlah tujuan akhir, melainkan alat dan berkat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Konsep ini disebut stewardship. Kita adalah pengelola, bukan pemilik sejati dari kekayaan ini. Kita harus mempertanggungjawabkannya. Tanpa kebijaksanaan, kita mudah terjerumus pada ketamakan, atau sebaliknya, menjadi ceroboh dan tidak bertanggung jawab dalam pengeluaran. Tuhan ingin kita hidup berkecukupan agar kita bisa mandiri dan, yang terpenting, bisa berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Sebelum kita masuk ke doa utamanya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita sejenak. Tenangkan diri dan sadari kehadiran Tuhan. Hal apa yang paling membebani Anda saat ini terkait masalah keuangan? Biarkan beban itu naik ke permukaan. Taruh semua kekhawatiran itu di hadapan Tuhan. Tarik napas panjang. Mari kita hadapkan semua kepada Sang Sumber Hikmat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, Engkaulah roh kebijaksanaan, penasehat, dan pemberi keputusan yang benar. Curahkanlah cahayamu yang kudus ke dalam hati dan pikiran hamba-Mu ini, khususnya dalam hal materi. Agar hamba dapat melihat dengan jelas jalan yang Kau tunjukkan dan dapat mengambil keputusan bijak dalam mengelola berkat yang Kau titipkan. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala berkat dan rezeki, baik besar maupun kecil, yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami. Kami mohon kebijaksanaan untuk mengelola setiap pendapatan yang kami terima, agar tidak ada yang terbuang sia-sia. Ajarlah kami membedakan antara kebutuhan primer dan keinginan fana, antara yang mendesak dan yang bisa ditunda. Lindungi kami ya Tuhan dari jerat hutang yang dapat membebani jiwa, menghalangi kedamaian, dan merusak relasi. Anugerahkanlah kami disiplin diri untuk menahan godaan konsumsi yang berlebihan yang seringkali dipicu oleh rasa iri atau ketidakpuasan. Ya Tuhan, ingatkan kami selalu bahwa kekayaan kami adalah kesempatan untuk melayani. Jangan biarkan kami hanya memikirkan diri sendiri. Biarkan kami selalu mengingat bahwa setiap rezeki adalah kesempatan untuk berbagi kasih, membantu sesama, dan memuliakan nama-Mu. Jauhkanlah kami dari roh ketamakan dan kekikiran. Bukalah hati kami agar mampu memberi tanpa perhitungan, sesuai ajaran Putra-Mu. Bimbinglah kami dalam setiap keputusan investasi, pengeluaran besar, atau perencanaan jangka panjang. Agar berkat ini dapat kami gunakan juga untuk menjamin kebutuhan pokok dan masa depan keluarga kami sesuai kehendak-Mu. Kami mengakui, seringkali kami diliputi kecemasan tentang hari esok, khawatir tentang kekurangan yang belum terjadi. Kuatkan iman kami ya Bapa, agar kami sepenuhnya percaya pada penyelenggaraan-Mu yang tak pernah terlambat. Ingatkanlah kami akan firman-Mu, bahwa Engkau memelihara setiap makhluk, termasuk kami, anak-anak-Mu. Bantu kami untuk tidak terlalu melekat pada harta duniawi yang fana, yang suatu saat pasti akan hilang. Sebaliknya,
Fokuskan pandangan kami pada harta kekal di surga yang tidak dapat dirusak oleh ngengat atau karat. Semua permohonan ini kami sampaikan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami, yang telah mengajarkan kami tentang kesederhanaan hidup. Amin. Doa ini hanyalah permulaan. Kebijaksanaan harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya kata-kata di bibir. Setelah berdoa, buatlah rencana. Tuliskan anggaran Anda. Lacak setiap pengeluaran. Jadilah pengelola yang jujur dan teliti. Konsistensi adalah kunci. Lakukan refleksi keuangan secara rutin dan minta Roh Kudus membimbing penilaian Anda di setiap keputusan kecil. Mengatur keuangan dengan bijak bukan hanya tentang angka, tetapi tentang kedewasaan rohani. Ini adalah praktek pertobatan harian. Ketika Anda mengelola berkat Tuhan dengan baik dan bertanggung jawab, kedamaian jiwa akan mengikuti, menggantikan kekhawatiran. Dan yang terpenting, dengan keuangan yang sehat, Anda menjadi saluran berkat yang lebih efektif bagi gereja dan sesama. Jangan berkecil hati jika Anda pernah membuat kesalahan keuangan di masa lalu. Masa lalu sudah berlalu, ampunan Tuhan selalu ada. Tuhan selalu memberi kesempatan kedua. Mulai doa dan perbaikan hari ini juga. Tidak ada kata terlambat untuk hidup bijak. Ingat, kebijaksanaan mengatur keuangan datang dari doa yang tulus, disiplin, dan kepercayaan penuh pada penyelenggaraan Tuhan. Semoga doa ini membawa ketenangan, petunjuk, dan keberanian bagi Anda untuk menjalani setiap keputusan finansial Anda. Jika Anda merasa terbantu, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin sedang membutuhkan petunjuk ini. Subscribe ke Bilik Damai untuk mendapatkan konten doa, refleksi, dan tips rohani Katolik lainnya yang kami terbitkan setiap minggunya, gratis. Semoga Tuhan memberkati upaya Anda dalam mengelola segala berkat-Nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Pax Vobiscum.